Sebelumnya kakak-kakak mau perkenalan dulu. Sudah tahu nama saya? Sudah. Saya perkenalkan lagi. Nama lengkap saya Teresia Sarah, saya biasa disapa Asi. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Telepang, biasa disapa Lilis. Saya dari semester 1B. Perkenalkan, saya Yohanes Dapaku, biasa dipanggil Bram dari semester 1C. Oke, jadi baik, terima kasih. Jadi kedatangan kami di sini, kami mau melakukan kegiatan pembinaan tentang kitab suci, tradisi, dan juga pembagian kitab suci perjanjian baru. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita akan diawali dengan doa. Jadi bagi petugas yang kakak sudah bagi, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Kepada kakak yang sudah mendapat tugas untuk bagian kitab suci dan tradisi, saya persilahkan. Halo adik-adik. Halo juga kakak. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan kitab suci dan tradisi suci. Jadi sebelum kita mendalami kitab suci, kakak mau bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang kitab suci? Yang tahu angkat tangan. Oke, ada yang tahu apa? Oke, adik Rindy. Ada yang lain? Oke, adik. Ada yang lain? Oke, jawaban adik semuanya benar. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Oke adik-adik, jadi kitab suci adalah kumpulan buku-buku suci yang di dalamnya terkandung kekayaan iman akan Kristus dan kebenaran iman akan Allah. Kitab suci merupakan sabda Allah yang diwahyukan dan merupakan suatu karya yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Pertanyaan kedua, bagaimana kitab suci bisa ada sampai saat ini? Oke, adik nama apa? Adik Ivan. Jawabannya melalui tradisi. Oke, jawabannya benar sekali. Jadi kitab suci ada karena melalui tradisi. Tradisi suci adalah wahyu Allah yang tidak tertulis, namun yang diturunkan oleh Allah oleh inspirasi Roh Kudus. Jadi, kitab suci dan tradisi itu tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Tradisi merupakan proses penerusan sabda Allah yang hidup secara terus-menerus dan dibawa bimbingan Roh Kudus. Kitab suci ditulis pada tahun 1954 setelah kematian Yesus. Kira-kira menurut hadis Yesus itu meninggal pada umur berapa? Yang adik-adik tahu. Oke, jawabannya benar sekali. Jadi Yesus itu meninggal pada umur 30 tahun. Sebelum adanya kitab suci, umat merayakan sesuai dengan tradisi. Jadi sebelum kitab suci ada, umat Kristiani menggunakan tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari tradisi itulah para murid dan bapak-bapak gereja mulai melihat adanya penambahan umat Kristiani sehingga bersepakat untuk menulis dalam bentuk sebuah buku. Setelah menulis, mereka tidak langsung menyusahkan, tetapi melalui tahap-tahap. Jadi menulis buku itu butuh waktu yang lama. Pembawa materi selanjutnya kakak berikan kepada kakak Kesa. Jadi baik adik-adik, kitab suci pada awalnya hanya menyampaikan secara lisan dan para murid untuk umat Allah. Namun beriringkat penambahan umat yang percaya akan Yesus semakin banyak. Maka mereka bersepakat untuk menuliskan dalam sebuah buku.
Setelah ditentukan mereka mulai merumuskan mana yang bisa dimasukkan ke dalam kitab suci yang baru terpisah. Setelah memilah-milah, mereka mulai diusahakan oleh para murid dan papa gereja. Kita dapat mengatakan bahwa tradisi ialah generasi-generasi yang dahulu juga yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu dan menentukan serta mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan manusia itu baru menjadi insan berkat pengalaman tersebut. Pengalaman tersebut yang diterima itu secara keseluruhan menentukan identitas kita. Akan tetapi kehidupan manusia itu tidak hanya dibentuk, didukung dan digerakkan oleh pengalaman dari generasi-generasi yang mendahului kita. Kehidupan manusia itu digerakkan dan ditandai pula oleh pengalaman sekarang dan pandangan ke depan. Roh manusia mampu mengerti apa yang diterimanya dan bertanya tentang arti dan maknanya. Jadi yang saya berikan pada materi selanjutnya. Oke, jadi baik adik-adik, kalian sudah mendengar pengertian dari kitab suci dan juga tradisi. Nah, sekarang bagian yang kakak akan menjelaskan pembagian kitab suci di Perjanjian Baru. Sebelumnya, dalam satu buah Alkitab itu terdapat 73 kitab. Dan itu dibagi Perjanjian Lama 39 kitab, Deuterokanonica 7 kitab, dan Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi yang di sini yang kakak akan bahas yaitu Perjanjian Baru. Tadi kakak bilang Perjanjian Baru ada berapa kitab? 27. Oke. Jadi 27 kitab itu terdiri dari 4 kitab Injil, 1 Kisah Rasul, 14 surat Paulus, dan 8 surat Katolik. Nah, jadi di keempat Injil ini, Injil apa? Apa lagi? Yang tahu jawab, yang tahu angkat tangan. Oke. Oke. Kita beri tepuk salut untuk Adik Irfan. Tepuk salut. Salut. Oke, sekarang kalau yang ada bawa kitab suci bisa buka kitab suci. Ada yang tahu Injil tertua? Injil tertua, ada yang tahu apa? Injil apa? Markus. Oke, Injil Markus. Nah, tapi kalau kalian lihat di situ ada Injil Markus tulis yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Meskipun Markus itu adalah Injil tertua, kenapa dia mesti tulisnya yang kedua? Padahal dia Injil tertua. Jadi ada lambang-lambangnya. Jadi di sini untuk kitab pertama Injil Matius ya. Matius itu tuh dilambang sebagai manusia. Kenapa? Karena di awal Injilnya itu tuh Yesus mau memperkenalkan Yesus sebagai manusia, anak Abraham dan Daud. Dan juga Yesus sebagai utusan Allah yang mewartakan kabar gembira. Kalian buka Injil Matius bab 1 ayat 17. Satu orang bisa baca. Injil Matius bab 1 ayat 17. Silakan baca. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, jadi Injil Matius itu dilambangkan sebagai manusia karena di awal Injilnya itu tuh mau memperkenalkan Yesus sebagai utusan Allah yang mewartakan kabar gembira dan juga sebagai keturunan Abraham yang seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Terus yang kedua, Markus. Markus itu dilambangkan sebagai singa. Dia tuh dilambangkan sebagai singa. Kalian buka Markus bab 1 ayat 3. Satu orang baca. Yang di belakang yang ada kitab suci bisa baca. Oke, Randy baca. Ada seorang yang berseru di padang gurun, berjalanlah jalan itu Tuhan, berikanlah jalan baginya.
Oke, jadi suara yang mengaum-ngaum di padang gurun yang berseru-seru tadi itu sebenarnya menuju kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kita tahu ya, sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis yang berseru dulu, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi dia itu dikatakan sebagai singa karena padang gurun itu merupakan tempat singa dan binatang buas lainnya. Jadi berikut adalah Lukas. Lukas itu dilambangkan sebagai lembu. Nah, karena ia mengawali Injilnya dengan memperkenalkan bahwa Sakaria yang sedang mempersembahkan korban di bait Allah. Sakaria tidak bisa omong seperti lembu untuk sementara. Bait Allah juga tempat hewan-hewan korban dipersembahkan termasuk lembu. Karena di awal Injil Lukas itu tuh dia mau memperkenalkan tentang persembahan, dan kita tahu bahwa persembahan itu tuh seperti lembu, anak domba itu yang mereka persembahkan. Oke, berikut adalah Yohanes. Yohanes itu tuh dilambangkan sebagai raja wali. Dia dilambangkan sebagai raja wali, seperti raja wali yang terbang tinggi. Yohanes mau memperlihatkan kealahan dan keilahian Yesus sebagai yang datang dari atas, anak Allah yang penuh kekuasaan dan kebijaksanaan. Nah, jadi itu lambang-lambang keempat Injil. Masih ingat yang kakak jelaskan tadi? Ada yang bisa jawab kalau kakak tanya lagi? Bisa? Injil Matius dilambang sebagai apa tadi? Oke. Markus, Injil Markus? Injil Lukas, Injil Yohanes. Oke. Jadi kalau ada yang tanya lambang-lambang keempat Injil itu kalian sudah tahu. Kita lanjut ke pembagian yang surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu ada 14. Kalian buka di bagian awal di Perjanjian Baru. Kalian baca dari jadi sebelum 14 surat Paulus, ada satu kisah rasul. Ada satu kisah rasul ya. Kisah para rasul. Nah, di dalam kisah rasul ini sebenarnya lanjutan dari Injil Lukas. Karena setelah Yesus naik ke surga, para muridlah yang meneruskan karya Yesus di dunia ini dan mewartakan sabdanya. Jadi itu yang tentang kisah rasul di kisah para rasul. Oke, berikut ada surat-surat Paulus. Ada berapa surat tadi? 14. Oke, kalian coba yang buka yang ada Alkitab, buka di bagian awal. Bagian awal. Kalian baca di Perjanjian Baru mulai dari Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi dari Roma sampai ke surat Paulus kepada orang Ibrani. Itu yang namanya surat Paulus. Surat-surat Katolik mulai dari surat Yakobus sampai dengan Wahyu. Itu yang dinamakan surat-surat Katolik. Jadi sebentar juga kalian akan dilatih sebagai lektor yang baik seperti apa. Nah, jadi itu yang cara surat-surat Paulus dan surat-surat Katolik. Jadi ada yang bisa baca dari surat-surat Paulus mulai dari Roma. Sebut surat-surat Paulusnya. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Oke, jadi itu yang namanya surat-surat Paulus. Terus berikut ada surat-surat Katolik. Satu orang baca surat Katolik. Mulai dari Yakobus. Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Oke, jadi itu yang namanya surat-surat Katolik.
Jadi pembagian kitab perjanjian baru itu ada 27 kitab. Kita sudah dengar bersama-sama tadi. Kakak rasa materi dari kakak hanya itu saja. Jadi ini sebagai penutup ya, penutup materi yang kami tiga bawakan di sini. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Bapak pendamping yang sudah meluangkan waktu untuk kami dan juga adik-adik. Terima kasih ya.